Iya, shalom. Ya, saya mengucapkan selamat malam bagi setiap kita yang sudah standby untuk berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, saudara, sampai hari ini kita diberi berkat jasmani, berkat rohani. Kita sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, bahkan mungkin ada yang sakit malam ini, tetaplah bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah salah dalam rancangannya. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Baik, kita akan memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian nyanyian baru bagi Tuhan. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia Tuhan yang memanggil kita, bahkan dari pulau-pulau bangsa-bangsa, dari ujung bumi Dia menyelamatkan kita tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu kita mau berterima kasih, mau bersyukur ya, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk menyelamatkan setiap kita. Mari katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Yang terbaik, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi kita katakan pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu di mana Engkau menyelamatkan kami, waktu di mana Engkau menolong kami Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bawa penyembahan bagimu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Waktumu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tapi kami tahu waktu Tuhan itu yang terbaik buat kami. Sekalipun sulit untuk dimengerti, seringkali kami belum melihat setiap jawaban doa kami. Mungkin kami belum melihat
pertolongan bagi hidup kami. Tapi kami terus mau percaya bahwa Engkau melakukan, Engkau membuat segala sesuatu itu indah pada waktu-Mu. Ajar kami terus percaya dan berharap Tuhan. Tetap percaya pada waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Biar iman kami tetap berserah dan menaruh harap hanya kepada-Mu Bapa. Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari sekali lagi saudara, kita mau katakan dengan iman bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu, buat janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal di hidup ini, buat semua waktu di hidup kami. Terima kasih buat waktu perkenanan-Mu. Bahkan terima kasih buat waktu kami boleh ada di mesbah doa malam ini. Kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan tepat pada waktunya, sekalipun belum terlihat. Kami percaya Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah bagi hidup kami. Biarlah pelangi kasih-Mu Tuhan boleh terus kami lihat di hidup kami. Sekalipun Tuhan ada persoalan yang harus kami alami, kami mau tetap percaya bahwa tangan Tuhan turut bekerja mendatangkan segala yang terbaik bagi hidup kami. Mari sama-sama katakan dengan iman saudara. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan
kasih-Mu bersinar di hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami tahu bahwa Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Walau kami tak mengerti, namun kami percaya anugerah-Mu besar. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kami percaya tangan-Mu sedang merendah hidup kami Bapa. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan, sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya akan terbit pelangi bagi kami Tuhan, ketika kami tetap setia menantikan bahkan menjalani proses Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami setia Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami. Jangan Engkau lepaskan Tuhan. Kami mau terus berpegang kepada Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Engkau segala-galanya Bapa. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Saudara, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi angkat hati dan imanmu, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan
lagi saudara katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Datang pada Tuhan lebih lagi saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Bapa. Kami butuh Tuhan di hari-hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau Yesus, kami butuhkan anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan saudara, mari datang ke hadirat-Nya yang maha kudus. Kami sembah Engkau, kami menghormati hadirat-Mu. Kami perlu Kau Tuhan Juru Selamat. Kami perlukan Engkau, jangan lepaskan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih-Mu, kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ya Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Yesus, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan bersamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menggenggam tangan kami tidak akan terjatuh. Kami tidak akan goyah karena Engkau pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan malam ini, mereka yang setia mendengarkan mesbah doa. Kami percaya tidak ada yang sia-sia, upah kami sampai di dalam kekekalan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita tetaplah setia saudara untuk terus mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita kuat dalam hadirat-Nya, kita aman. Iya, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita masih dari kitab Yesaya. Dan saya percaya setiap hari firman Tuhan itu dibukakan bagi kita dan kita semakin mengerti, kita semakin dikuatkan. Dan saya percaya ada banyak pemahaman yang baru yang kita dapatkan ya. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan teruslah mengerti firman Tuhan saudara ya. Iya, saya akan melanjutkan pembacaan kita sekarang ayat yang ke-10. Yesaya 42 ayat yang ke-10, judul perikopnya adalah puji-pujian tentang penyelamatan. Ya, puji-pujian tentang penyelamatan ayat yang ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ya. Ya, judul perikopnya puji-pujian tentang penyelamatan ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan saudara ya. Mari kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan setiap hari dalam keadaan apapun kita mau nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Mau terus memuji-muji Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Kenapa? Karena penyelamatannya. Semalam kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil kita dari ujung bumi, menyelamatkan kita untuk apa? Membuka mata yang buta, ya, mencelikan mata yang buta untuk apa? Membebaskan orang-orang yang tertawan. Saya bersyukur mendengar hari-hari ini banyak orang yang akhirnya diselamatkan Tuhan. Mereka yang hidup dalam perselingkuhan, dalam kenajisan, akhirnya pada bertobat, mengaku dosa saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengejar mereka dalam hati mereka. Itulah yang dinamakan Tuhan berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk mencelikan mata kita, membebaskan kita dari tahanan iblis, kuasa dosa. Ya, kalau kita melakukan dosa hari-hari ini lalu ada rasa tidak damai sejahtera, itu adalah salah satu tanda dari Tuhan. Kita disuruh untuk keluar. Karena itu saya bersyukur setiap hari saya mendengarkan orang-orang yang datang mengaku dosa dan berkata, Bu, saya tidak sejahtera, Bu. Saya hidup dalam kenajisan, saya berselingkuh, Bu. Saya mau meninggalkan. Itu kenapa? Karena ada perasaan tidak sejahtera di hati saya. Ya, setiap malam saya mendengarkan misbah doa, firman Tuhan selalu ya seperti mengejar hidup saya. Karena itu saudara, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan tentang pertobatan. Karena itulah kerinduan Tuhan supaya kita ini bertobat ya. Alkitab berkata Tuhan lebih tertarik dengan persembahan hidup kita daripada persembahan uang kita. Jadi persembahkanlah hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah Bapa. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita perlu menaikkan nyanyian pujian ya, karena penyelamatan yang dari Tuhan. Pujilah Dia dari ujung bumi ya, karena kasih-Nya ya, segala ya pulau-pulau dan segala penduduknya. Tuhan mau setiap kita selalu menaikkan puji-pujian. Dan hari-hari ini lewat mesbah doa, saya melihat firman Tuhan telah digenapi. Dari pulau-pulau, dari bangsa-bangsa dan penduduknya, kita semua memuji-muji Tuhan. Setiap malam kita menaikkan pujian penyembahan dengan nyanyian yang baru. Ayat 11 berkata, ayat yang ke-11. Ya, baiklah padang gurun, di sana dikatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ya, saudara, di sini dikatakan, biarlah bersorak-sorai padang gurun menyaringkan suara. Ya, dan kota-kotanya dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ya, siapakah Kedar? Ya, Kedar itu adalah suku keturunan dari Ismail, dari Hagar. Ya, kita semua tahu saudara ya, Ismail dan Ishak ya, mereka adalah saudara, tetapi pada akhirnya ya Abraham itu ketika dia menanti janji Tuhan, tapi Tuhan belum menggenapi janjinya, lalu Abraham itu ya kita tahu bersama istrinya Sarah memberikan pembantunya untuk diambil sebagai gundik bagi Abraham. Karena Sarah berkata pada waktu itu, saya sudah tidak mungkin hamil, karena itu mungkin kamu akan mendapat anak dari keturunannya pembantu kita yaitu Hagar. Akhirnya Hagar hamil dari Abraham, tapi Tuhan
berkata, itu bukan anak perjanjian ya. Lalu Abraham menambahkan dia Ismail. Lalu akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Lalu Sarah mengandung, lahirlah Ishak saudara. Yaitu anak perjanjian ya. Jadi Abraham memiliki 2 orang anak. Yang satu itu Ismail, yang satunya Ishak ya. Tetapi anak perjanjian yaitu Ishak. Tapi kita tahu bersama ya dari pengajaran saudara sepupu kita, mereka berkata Ismail lah anak yang sah dari. Tetapi itu sudah dituliskan jauh di dalam Alkitab. Bahwa Ismail dan Ishak ini keturunannya, kita adalah keturunan anak perjanjian yaitu Ishak. Itu akan terus berantem saudara. Makanya saudara gak usah bingung kalau sampai hari ini ya keturunannya Ismail dan keturunannya Ishak itu berantem terus ya. Saudara tidak usah bertanya lagi. Memang sudah digaris karena Kedar dan Nebayot ini adalah keturunan Ismail dari Hagar pembantunya Abraham yang diserahkan oleh istrinya Sarah yang mengandung ya dan melahirkan Ismail. Yaitu yang sekarang adalah saudara sepupu kita saudara ya di seberang. Nah ini dikatakan firman Tuhan ini berkata ya karena keselamatan yang dari Tuhan itu diberikan kepada semua bangsa, semua penduduk bumi, maka akan terdengar ya suara sorak-sorai nyanyian dia dari mana? Desa-desa kota-kota yang didiami Kedar. Hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang dari seberang diselamatkan Tuhan termasuk saya. Ya dan beberapa orang ya yang saudara yang suka dengar ya kesaksian-kesaksian para dikatakan sih murtadin saudara ya. Itu terjadi hari-hari ini. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang dari suku Kedar dan Nebayot yaitu keturunan Ismail ya yang lahir dari Hagar ya, tetapi Ishak adalah anak perjanjian bukan Ismail. Ya, tetapi kita melihat ini tergenapi hari-hari ini firman Tuhan berkata, dari kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar keturunan Ismail akan terdengar sorak-sorai. Ada keselamatan juga dari mereka. Tuhan menampakkan diri. Ya saya waktu itu sempat melayani ada seorang ya juga ibu yang dia baru pulang umroh saudara. Dan akhirnya dia dapat penglihatan didatangi oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu dia bangun jam 2 malam di kamarnya ada sinar, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia dan berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ikutlah denganku." Di saat itu dia sedang tertekan, hidupnya sedang putus asa. Ya, dan dia berkata dia baru pulang umroh, tetapi Tuhan memanggil dan menyelamatkan dia. Akhirnya saya ketemu dengan dia. Kami ngobrol saudara ya, sepanjang ngobrol 3 jam di sebuah mall dia nangis bercucuran air mata. Puji Tuhan sekarang dia sudah dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa saudara? Ya orang-orang dari Kedar dan Nebayot, saudara-saudara kita yang di seberang akan menerima karunia keselamatan. Ya saudara mungkin sudah mendengar kesaksiannya Rusli Mano Arfa. Ya bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan. Dia adalah seorang Kedar yang benar-benar asli ya. Dia seorang yang benar-benar ya sangat menguasai, dan dulu waktu dia itu dari Poso diadili di pengadilan saudara, saya pun datang menonton ya karena 5.000 orang di kota Poso waktu itu akan mengadili dia karena dia diselamatkan Tuhan ketika menerima karunia keselamatan. Dia didatangi juga oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Ya saya menonton di pengadilan, waktu itu saya juga belum jadi Kristen saudara. Ya saya menonton bagaimana Rusli juga diadili waktu itu di kota Poso dan akhirnya dia dipenjara 4 tahun. Setelah 2095 ya dia masih di penjara itu 95 saya bertobat terima Tuhan Yesus ya. Alkitab apa yang ditulis oleh firman Tuhan akan terjadi. Ya orang-orang ya kota-kota, desa-desa yang didiami oleh orang-orang Kedar keturunan Ismail akan dijamah oleh Tuhan. Makanya orang Kristen ya, kalau saudara malas menginjil, saya mau bilang hati-hati.
Ya, karena Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib menyelamatkan orang-orang Kedar. Karena itu saudara, ya pergilah, ya menginjillah. Jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Saya percaya semua itu ada maksud Tuhan. Dengan hari-hari ini juga kita tidak boleh beribadah di gereja, ada maksud Tuhan. Ya, ketika kita harusnya tidak beribadah, harusnya di gereja, sekarang tidak boleh ke gereja. Akhirnya saudara mencari YouTube, saudara menerima kebenaran, saudara mendengar banyak kesaksian. Bahkan sekarang semua pendeta ya bikin channel YouTube. Artinya apa saudara? Penginjilan dibuka begitu lebar. Kasih karunia Tuhan sedang dibentangkan hari-hari ini. Saya melihat ini adalah masa-masa kasih karunia. Bagaimana Injil diberitakan saudara, ya tidak lagi di dalam tembok gereja, tetapi sekarang semua hamba Tuhan bikin channel YouTube. Orang mendengarkan berita tentang Kristus, berita tentang YouTube tidak bisa dibatasi oleh satu agama. YouTube bisa masuk ke kamar-kamar tidur pribadi orang-orang. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang dilawat Tuhan. Di channel saya pun tidak semua orang Kristen yang subscribe. Ada juga saudara-saudara kita dari Kedar dan Nebayot. Saudara, saya percaya apa yang firman Tuhan tulis akan tergenapi. Tapi jangan sampai kita yang sudah Kristen, Alkitab berkata, yang terdahulu terjadi yang terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Jangan sampai. Ya, karena orang-orang yang dipanggil Tuhan ini mereka bertumbuh dengan luar biasa. Ya, kami saudara yang dari seberang ini rata-rata mengalami penganiayaan yang hebat karena menerima Yesus. Saudara bersyukur kalau saudara jadi orang Kristen tuh dari kecil. Ya, saya harus kehilangan keluarga, diusir dari rumah, tidak bawa satupun apa-apa ketika tinggalkan keluarga saya karena Yesus. Muhammad Rusli, dia harus Mano Arfa, dia harus dipenjara saudara 4 tahun untuk membayar pengakuan iman. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita melihat rekan-rekan kita semua yang dari seberang, mereka luar biasa saudara, ya membayar harga. Jangan sampai kita yang Kristen terlena, cuma enak-enakan. Ya, apalagi yang hamba-hamba Tuhan yang dari Kristen, jangan terlena. Ini waktunya, mari kita beritakan Injil dengan hati yang tulus, tidak ada motivasi apa-apa. Ya, makanya ada seorang subscriber yang menelpon saya, Bu. Ya, dia bilang, kenapa Ibu tidak minta kolekte dari setiap tayangan Ibu? Ibu hidup dari mana? Ya, saya bilang saya hidup dari Tuhan. Ya, kenapa Ibu nggak minta kolekte itu orang-orang? Saya bilang, Pak, saya terlalu percaya kepada Tuhan. Saya sudah pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Saya hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya hidup tanpa keluarga, tanpa satu orang pun. Tapi buktinya Tuhan pelihara saya. Saya bilang, kalau berkat Tuhan itu tidak usah direkayasa. Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita. Yang penting hati kita tulus, murni memberitakan firman Tuhan. Pasti Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Saya bilang, saya pernah melewati yang lebih buruk dari itu, Pak. Karena itu saya mengucap syukur Tuhan tetap pelihara saya. Tetaplah berdoa saudara, supaya saudara-saudaramu juga yang dari Kedar, yang diselamatkan oleh Tuhan juga boleh menerima kekuatan ketika mereka membayar harga. Banyak yang sudah saya terima di WA saya, Bu, saya dari Kedar, Bu. Saya mau bertobat, Bu, tapi berat, Bu, karena saya harus menghadapi keluarga saya. Saya bilang, kalau Tuhan yang panggil kamu, Tuhan pasti akan teguhkan kamu. Tetaplah setia, ya, tetaplah iring Dia, saya bilang. Jadi kita melihat saudara, apa yang ditulis ini tergenapi. Kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, ya, yang didiami Kedar, Nebayot, mereka semua akan bersorak-sorak, akan memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Ayat yang 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, ya. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membangkitkan kepahlawanannya.
Ya jadi saudara, pasti itu satu saat Tuhan akan ya bertindak melawan orang-orang yang menjadi musuh Tuhan, orang-orang yang menentang kebenaran. Tuhan tidak pernah akan membiarkan ya orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh terus dianiaya. Ada waktunya Tuhan bangkit membela kita. Ayat yang ke-14 berkata, aku membisu sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku akan mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Akunya di sana huruf besar, perhatikan. Ini berbicara tentang apa saudara? Ya ada orang-orang yang merasa dia berbuat dosa, dia hidup dalam kenajisan, kok Tuhan tuh diam aja ya. Nggak ada penghukuman ya, kenapa nggak ada murka Tuhan ya. Tuhan bilang ya, lama aku membisu dari sejak dahulu, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Ingat saudara, ketika kita terus hidup dalam dosa, Tuhan itu menahan loh hatinya untuk tidak menghukum kita. Kenapa sampai hari ini kita nggak dihukum kalau kita berbuat dosa? Orang-orang yang mungkin hari ini saudara sedang hidup dalam perselingkuhan, dalam kenajisan, jangan berpikir engkau akan aman-aman saja, tidak ada penghukuman Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan menghukum, ya saatnya dia akan bangkit. Artinya apa saudara? Kesabaran Tuhan itu ada batasnya ketika dia memberikan engkau kesempatan untuk bertobat. Ya di sini dikatakan ya dia akan bangkit ya terhadap musuh-musuhnya. Siapa itu? Orang-orang terus hidup dalam dosa dan ya menyepelekan kasih karunia Tuhan. Ayat 14 berkata, aku membisu sejak dahulu kala, berdiam menahan hatiku. Ya menahan murkanya. Tuhan bilang, ya sampai hari ini aku menunggu kapan engkau kembali. Aku berdiri di depan pintu hatimu, aku mengetok. Sekiranya ada yang mendengar, bukakanlah pintu itu. Artinya apa? Ya suara Tuhan. Ya kemarin ada orang yang ya nelpon saya, dia berselingkuh saudara, dan puji Tuhan dia bilang dia merasa dikejar-kejar. Ya hatinya ya lalu akhirnya dia bertobat saudara, dia mengaku semua dosanya. Ayat yang 15, aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhan. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Hati-hati waktu Tuhan murka saudara ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kerugian bagi hidup kita. Ya upah dosa adalah maut, karena itu bertobatlah. Ayat 16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Tuhan itu hatinya pengen membawa orang-orang yang tidak mengerti jalan kebenaran ya untuk mengenal jalan kebenaran. Kalau kita melihat tadi di atas dikatakan Kedar, itu bicara tentang orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Rasul Paulus berkata, aku melakukan semua dosaku di masa lalu, itu aku lakukan di luar iman, yaitu tanpa pengetahuan firman Tuhan. Ya, jadi kayaknya ayat ini ditulis bagi mereka yang memang tidak mengenal jalan kebenaran. Ya seperti saya dulu benar-benar tidak mengenal, ya Muhammad Rusli tidak mengenal, tapi Tuhan datangi. Ya dia menyatakan kemuliaannya dan membawa mereka berjalan di jalan yang mereka tidak kenal jalan itu. Ya aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak aku lakukan. Ketika saya pertama dipanggil Tuhan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibawa Tuhan ke jalan yang tidak saya kenal. Bayangkan saudara, dari kecil saya dibesarkan dalam sebuah keluarga, tiba-tiba karena nama Yesus saya harus meninggalkan keluarga saya, melangkah dalam sebuah kehidupan yang tidak pernah saya jalani. Jauh dari orang tua, tidak ada uang 1 sen pun. Selama ini saya minta apa aja kepada orang tua, selalu dicukupi, selalu ada. Tapi ketika saya ikut Yesus, dibawa ke jalan yang tidak saya kenal. Ya, saya diproses oleh Tuhan, tetapi itu mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Kita dibawa ke dalam jalan kebenaran. Saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh membuka hati bagi Dia, Tuhan membawa kita ke dalam jalannya. Bahkan jalan yang tidak kita kenal, tapi bersama Tuhan kita pasti akan melihat saudara, segalanya menjadi indah. Ayat yang ke-17.
Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Ya, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan dipermalukan. Kita akan melihat, saudara, jangan merasa engkau Kristen sudah lama. Jangan merasa engkau sudah pelayanan. Jangan merasa, oh saya ini kan sudah pendeta. Jangan merasa engkau sudah terlahir dari dulu Kristen dan engkau merasa sudah punya jabatan rohani yang banyak di gereja. Sesungguhnya saudara, kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, maka kita akan mendapat malu. Mari kita berpaling kepada Tuhan. Jangan ada Allah-Allah lain. Karena banyak orang yang sudah melayani Tuhan pun menjadi Kristen, masih ada Allah lain dalam hidupnya. Apa itu? Kenajisan yang menguasainya, terus cinta uang, mamon, dan lain sebagainya menguasai hidupnya. Mari hari ini kita mau berpaling kepada Tuhan, karena hanya Dia Tuhan penguasa hidup kita yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini saudara, biarlah firman Tuhan ini membawa kepada kita kebaikan, dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya atas hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini. Iya, terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang memberikan kami pencerahan, kekuatan, bahkan penghiburan. Kami bersyukur karena keselamatan yang dari Tuhan. Kami mau bernyanyi, biarlah puji-pujian terdengar di pulau-pulau, di bangsa-bangsa, bahkan kaum Kedar akan bersorak-sorai karena menerima keselamatan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami bisa terus berjalan dan menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu bagi kami, agar kami tidak kehilangan anugerah-Mu Bapa. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, saudara, katakan bersama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau alasan kami hidup karena keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Pegang tangan kami erat agar kami tidak kehilangan keselamatan itu karena ketidaktaatan atau karena pemberontakan kami atau karena kedagingan kami. Kami mau berserah kepada Tuhan, tuntun hidup kami Bapa untuk terus masuk dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyelamatkan setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu malam hari ini. Keluarga, rumah tangga kami, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak kami hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Dijauhkan dari semua hal yang tidak berkenan. Berkati studi kuliah mereka, pekerjaan mereka. Bahkan kalau ada anak-anak kami yang merindukan punya pekerjaan, Tuhan menolong dan menuntun. Bapa, Engkau mempertemukan bahkan dengan jodoh mereka. Kami percaya yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkati terus pernikahan kami, suami-suami yang belum bertobat dijamah oleh Tuhan. Biar ada istri-istri juga yang boleh terus hidup dalam pertobatan dan kekudusan, membawa rumah tangga keluarga kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Tidak ada kutuk atas keturunan kami, karena kami mau hidup dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terus berkati orang tua kami Tuhan, opa, oma, kakek, nenek kami, orang tua kami yang usia senja, bahkan para single parent. Tuhan terus memberkati dan menyertai, berikan damai sejahtera-Mu, berikan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan.
Bahkan Engkau terus memberkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan, menjadi penopang, penolong. Bahkan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu tidak terbatas, sanggup menyelesaikan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari saudara yang sakit di bagian manapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami bukan roh kesakitan, tetapi roh kesembuhan, kebangunan. Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, darah Yesus yang kudus. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesakitan secara fisik. Tuhan, Engkau penolong dan pelepas bagi jiwa kami. Kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami sehat karena Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami. Kami percaya Bapa, bahkan yang terinfeksi virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan demi kesembuhan, supaya kami bersaksi bagi nama Tuhan yang kudus dan hidup. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang terbeban, yang ada dalam ikatan tekanan berat kehidupan, persoalan, bahkan ikatan kuasa dosa yang mau Tuhan keluar dari dalamnya. Semua mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa ini, mengikuti mesbah doa ini, mereka yang terikat dengan dosa apapun, kenajisan, percabulan, persinahan, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, perjudian, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, depresi, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang merdeka, hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengar malam hari ini. Bahkan kami terlalu percaya Tuhan mencukupkan setiap orang yang berkekurangan malam ini boleh mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia, atas tanahnya, atas penduduknya, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Bahkan atas setiap pemerintahnya, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian. Kami berdoa semua orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya bahkan tidak menjadi orang yang egois, mencinta uang, korupsi, tapi sungguh-sungguh bekerja dengan hati nurani. Mereka tahu bahwa tanggung jawab jabatan mereka harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terus berkati TNI Polri yang menjaga ketahanan bangsa Indonesia dalam NKRI satu kesatuan. Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya Tuhan menyelamatkan bangsa ini Tuhan dari kuasa virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan lebih besar, bahkan hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Segala roh ketakutan yang sedang disebar oleh iblis hari-hari ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap tim medis yang terus bekerja di garis depan. Tuhan memberkati, menyertai mereka, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, semua vaksin yang sudah diteliti biarlah boleh mendapatkan hasil dan segera Tuhan boleh berfungsi. Terima kasih buat bangsa-bangsa yang setia berdoa, orang-orang yang mengikuti mesbah doa di bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka setia berdoa Tuhan. Engkau menjamah dan melawat juga, terjadi kesembuhan massal di negara-negara mereka. Kami percaya bangsa-bangsa ada dalam tangan dan genggaman-Mu Bapa. Semua pergumulan yang sudah masuk lewat WA, telepon, Tuhan Engkau memberkati, bahkan Engkau menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi hamba percaya Tuhan tidak terbatas, menolong, memulihkan.
segala persoalan hari-hari ini. Mereka yang terikat dengan kenajisan, yang terikat dengan hutang piutang, sakit penyakit, semua mengalami pemulihan. Terutama di dalam jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara, jangan lupa tekan ya tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe ya. Dan juga bagi semua saudara yang merasa diberkati dengan channel ini, silakan bagikan dan share kepada teman, sahabat. Jangan pernah berhenti, karena dari situlah Anda bisa memenangkan jiwa. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah bersukacita. Shalom dan God bless you.